Rahayu. Selamat sore keluarga Dhamma TV. Cermin hadir lagi di ruang keluarga Anda. Dan tentu saja Malang baru saja diguyur oleh hujan sedikit dan menjadikan kita segar, dan kesegaran ini saya harapkan juga meresap masuk ke ruang keluarga Anda, sehingga cermin pun akan hadir dalam satu kesegaran yang luar biasa. Keluarga Dhamma TV, cermin kali ini mencoba menggelar satu tema, yaitu tentang Atlantis yang hilang. Saya kira tema itu cukup menarik bagi kita semua, oleh karena di situ banyak sekali hal-hal yang berkesinambungan, juga ada hubungannya dengan diri kita sendiri, dengan bangsa Indonesia juga tentunya. Dan tentang Atlantis yang hilang, menarik. Dan memang saya sudah lama mempersiapkan tentang tema ini, baru pada senja hari ini kita bisa kupas. Saya juga telah hadir di studio tamu-tamu kita yang luar biasa, yaitu ini ada sesepuh kita, Bapak Jatikusumo Rahayu. Rahayu, Pak Marso. Matur nuwun sudah kersa hadir di studio untuk menyemarakkan dan mengupas tentang tema kita kali ini. Dan ini juga ada tamu kita senja hari ini yang luar biasa juga telah hadir di studio. Beliau ini teman saya kecil dan beliau baru saja menjadi cover di majalah internasional ini. Rahayu Bapak Eko. Rahayu Pak Marso. Terima kasih sudah hadir di studio, dan mudah-mudahan percakapan kita di senja hari ini nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tema kita adalah tentang Atlantis yang hilang. Sebenarnya keluarga Dhamma TV, kalau kita berbicara tentang Atlantis, itu sudah bukan rahasia lagi. Plato di 350 tahun sebelum Masehi itu telah mengungkap bahwa Nun, di sebelah sana dari bumi ini ada satu negara atau satu tanah yang disebut Atlantis. Konon mempunyai emas yang sangat banyak, mempunyai bumbu-bumbu rempah-rempah, dan juga airnya sedemikian lezat, sedemikian dingin. Semuanya itu gemah ripah lojinawi, semua yang dimakan dari tanah surga tadi itu luar biasa enaknya. Dan Atlantis diceritakan demikian, dan kemudian di-share kepada seluruh penduduk di dunia. Atlantis berasal dari kata Atalanta, yang artinya adalah menara pengawas atau surga. Jadi Atala itu artinya menara pengawas atau surga. Dan tentu konon ada juga orang yang mengatakan negeri dewa-dewi. Dan kadang-kadang di mana itu, sampai sepanjang sejarah manusia, mulai tahun 1 itu manusia tuh mencari negeri Atlantis itu di mana. Apakah itu hanya dongeng belaka? Tetapi kalau memang dongeng belaka, kenapa dipercaya dan para ilmuwan itu demikian mencari, bahkan sampai ada hukuman mati bagi Timeas atau Kritikas itu yang dibunuh oleh rajanya karena dianggap hanya mendongeng saja, dan dia bangga meminum racun di depan banyak orang untuk mengatakan Atlantis itu ada. Berabad-abad, sejak tahun 1, sejak 350 tahun sebelum Masehi, orang mencari Atlantis di mana. Nah, ini ada seorang pakar ini. Nah, ini kita ini kan bangsa Indonesia. Wong Jawa meneh, wong Malang maneh begitu. Apa percaya dengan bahwa Atlantis itu konon adalah negeri dewa-dewi dan adalah kemungkinan adalah Indonesia. Monggo katuran. Terima kasih Bu Ani dan Pak Agus ya. Segaduk-gaduknya ya. Segaduk-gadukipun. Kebetulan saya itu hidup sebagai seorang dalang sejak kecil. Jadi perilaku manusia dalam kebudayaan, akhirnya kebudayaan itu menghasilkan budaya. Budaya itu adalah nilai dasar yang sudah baku, ada kriterianya.
kalau kebudayaan berjalan, ya, dialektis gitu. Dalam kebudayaan manusia itu ada istilah aksara. Aksara itu bisa berbentuk kidung, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk gending dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dari aksara-aksara yang ada, yang paling baku menurut kami sampai detik ini yang tidak bisa berubah itu adalah Kidung Agung. Karena yang ditulis orang Barat khususnya yang gemar menulis ya, itu dimulai dari dulu kidung. Jadi orang tua meninggalkan sesuatu warisan berbentuk sejarah kayak atau pitutur kayak atau gambaran bagaimana hidup itu dengan kidung. Iya, Nah, kalau orang Jawa. ya, Iya. kidung ini yang tidak pernah berubah adalah kidung dalam suluk pedalangan. Dan sebenarnya Ramayana dan Mahabharata itu kitab suci sebenarnya. Iya. Itu manusianya tidak ada, dan itu adalah karya anak cucu bangsa Atlantik. Jadi orang Barat menulis Mahabharata dan Ramayana ditulis oleh Begawan Walmiki di India Timur. Karena yang menulis orang Barat, India itu kan New Delhi sana, sana. Karena kita di sini lihat di sana India belakang, gitu. Makanya Samudra Selatan itu namanya Samudra India. Lah, belakang. Begawan Walmiki inilah yang sebenarnya adalah hidup sisa terakhir dari bangsa Atlantik. Di dalam pedalangan diceritakan pada waktu di tengah yaitu Goro-Goro. Bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap, katon lir guncange ngalit, risang mawe gandrung. Saking hebatnya sang Brahmana tadi itu ya. Jadi pada waktu meditasi begini kelihatan karena mikrokosmos, badan kecilnya menyatu dengan aksinya makrokosmos. Getaran menangkap, ya kok mau ada bencana besar gitu. Air mau meluap sampai ke daratan, lalu bergoncanglah gitu. Akhirnya jadi bumi goncang-ganjing tegasipun artinya gempa bumi. Akan ada gempa bumi besar, langit kelap-kelap, halilintar bersambaran, lalu katon lir goncange alit, kelihatan hati kecil, risang mawe gandrung. Orang yang gandrung itu bukan gandrung wanita, gandrung terhadap kebesaran Sang Maha Esa. Gini, waduh sadar, lalu diajak ngungsi. Gunungnya itu Gunung Arjuna. Inilah yang dimaksud perahunya Nabi Nuh. Nuh itu bukan nama orang. Nuh itu artinya banjir, gitu loh. Nah, ini makanya kalau kita naik gunung sana banyak kerang-kerangnya, ya. Bekas-bekas binatang laut itu banyak. Apa betul? Iya, saya tuh naik gunung itu udah pekerjaan saya. Jadi berarti bahwa air laut itu udah gitu. Berarti ini layak kita buat satu tim ya untuk mendaki Gunung Arjuna, karena beliau tadi mengatakan bahwa di sana itu banyak sekali fosil atau benda-benda yang mungkin kehidupan dari laut. Karena kalau melihat memang konon diceritakan oleh Plato tersebut bahwa maka terjadilah tsunami dan Atlantis ini habis dalam 1 hari 1 malam. Dan mereka menulisnya di dalam satu buku bahwa mungkin saja cerita tentang Nabi Nuh itu dan dengan kapalnya itu adalah dari negeri kita. Dan konon ini bukti ilmiah, ternyata kapal Nabi Nuh sekarang sudah ditemukan di Gunung Ataturk di Turki ya, Ataturk di situ, dan diperiksa kambiumnya, sel-selnya, kayu-kayu tersebut dari Jawa, kayu jati jenis yang sekarang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi orang mana kira-kira Nabi Nuh? Itu memang butuh penelitian, tetapi ini memang ya kalau kita melihat ya Mas Eko, kenapa orang Barat susah sekali untuk mengatakan bahwa Atlantis ada di negeri timur, ada di negeri kita. Kalau menurut Pak Eko, apa tentang Atlantis ini? Iya, ngapunten. Monggo. Saya tidak terlalu mendalam tentang itu, Yunda. Hanya beberapa saya browsing di internet, memang
petunjuk-petunjuknya sudah mulai tampak gitu. Tapi yang menjadi masalah memang inilah kelegowoan dari bangsa-bangsa sana yang apabila memang itu terungkap secara nyata, ini akan merubah banyak hal ini. Betul. Akan merubah banyak hal ini. Begitu. Terutama sejarah peradaban, Iya. agama, tentang situs dan pengertian-pengertian manusia. Tetapi tahan sejenak, kita akan mempersilahkan yang satu ini untuk lewat tetap di Dhamma TV untuk tetap damai di hati. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali bukan? Dan untuk Atlantis yang hilang ini kami buka di line telepon di 0341 4027777 dan SMS di 08510 701 8802. Kami persilahkan. Baik, kita kembali kepada Pak Eko. Monggo diteruskan tentang tadi itu bagaimana? Ini tadi Pak Ki Jati Kusumo yang paham itu. Iya. Saya hanya pernah browsing di situ diungkapkan tentang adanya letusan gunung yang begitu dahsyat dan ditengarai bahwa itu lokasinya berada pada posisi Jawa Barat, di Tangkuban Perahu. Oke, ada penelpon, tahan sejenak ya. Halo, selamat malam. Rahayu. Halo. Penelpon silahkan. Selamat malam. Selamat Rahayu. malam. Halo. Rahayu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Ya, halo, silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh, kami persilahkan Selamat malam. penelpon, mungkin ada yang Rahayu, dari Pak Toto menelpon. Bawang. Kami buka di line telepon 402777 dan SMS di 08510 701 8802. Kami persilahkan. Ya, kami silahkan. Baik, mungkin tentang gunung berapi yang meletus itu adalah Gunung Krakatau waktu itu. Jadi ketika meletus itu luar biasa, tsunami langsung terjadi, bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Kalau kita mendengar lagu tentang kolam susu ya, kolam susu itu saya kira itu bapaknya Kus Plus itu luar biasa. Beliau tahu bahwa yang disebut negeri kolam susu itu negeri kita. Jadi ketika itu selesai Gunung Krakatau meletus itu kan banyak butiran batu kambang, batu apung itu putih-putih itu di seluruh Nusantara ini menjadi lautan putih-putih. Jadi warnanya pernah menjadi warna putih. Penelpon kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, halo, silahkan. Selamat malam. Selamat malam, Rahayu. Ya, halo. Halo. Bisa mendengar saya? Ya, bisa. Selamat malam. Ya, halo. Aduh, masih belum bisa mendengar. Gatekeeper harap membantu saya. Kami persilahkan. Jadi demikianlah. Jadi Gunung Krakatau itu yang meletus yang mengakibatkan luar biasa gempa tsunami yang terjadi di seluruh dunia. Nah, di kala itu kan banyak yang ngungsi. Monggo, ketika mengungsi bagaimana itu terjadinya? Monggo. Jadi memang bumi itu pernah berkali-kali mengalami perubahan. Nggih. Karena secara rasional semula kan tanah dan air dibakar api yang membara dan berputar-putar di udara. Berarti di situ ada unsur api, tanah, air, dan udara. Itu kan empuk lalu menjadi keras. Lah untuk kerasnya itu kan jutaan tahun gitu. Tetapi ada satu sisi yang patut kita catat dalam peradaban manusia. Tengkorak tahun 1995 yang ditemukan oleh Profesor Thomas dari Amerika di Trinil. Umur tengkorak manusia di Jawa itu 1.800.000 tahun. Dan tengkoraknya sudah mendekati Membentuk tengkorak fosil. manusia yang modern. Artinya bukan ini kera teorinya Darwin dan enggak. Jadi
secara religi ya, kepercayaan religi. Jadi pada waktu Sang Maha Kuasa pengen main-main untuk di bumi ya, wujudnya adalah manusia, sudah barang tentu sempurna, tidak evolusi ya, meskipun ada sesuatu hasil evolusi. Ada, dan itu ada ditulis evolusi oleh leluhur kita lewat Ramayana dan Mahabharata. Ramayana itu adalah hidup didasari oleh monggo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rayu. Rayu. Inggih, monggo Pak Toto. Selamat malam, Rayu. Rayu. Inggih. Rayu, Romo Jati, Nggih, Rayu. Saya hanya menambahkan seperti yang dikatakan kita berbincangkan tadi, masalah benua Atlantis atau Atlantik itu ada sebagian yang sudah bukti-bukti nyata sudah ditemukan di daerah Cianjur, Jawa Barat, yaitu situs Gunung Padang, yang mana menurut peneliti atau arkeolog di dunia itu usianya bahkan lebih tua daripada piramid yang ada di Mesir. Dan ini bisa menambahkan sebagai bukti bahwa kita Nusantara ini adalah Atlantis yang hilang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersama-sama mendoakan semoga ini cepat ditemukan bukti-bukti lain yang sudah lebih banyak juga, yaitu adanya situs-situs di seluruh Nusantara ini terbukti artefak-artefak yang ada di luar negeri. Salah satu contoh adalah di Belanda, ribuan yang rencananya mau dikembalikan ke Indonesia melalui pemerintah. Demikian, dan sebagai kesan kita, jangan lupa dengan pesan bukaan dari jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Matur nuwun, Rahayu. Matur nuwun, inggih, Rahayu. Nanti kita bahas. Monggo yang tadi bagaimana, Romo? Jadi sekali lagi, akhir-akhir ini memang orang Barat sudah mulai sadar. Analisanya sementara ini mereka menyadari bahwa keliru. Karena Atlantik itu tidak hanya dikenal sebagai satu peradaban kehidupan manusia, lebih dari itu mungkin lebih canggih dari saat ini. Ya, dan ini orang terakhir di negeri kita ini yang mampu membuat teknologi yang lebih hebat dari karya Barat yang termodern sekalipun adalah orang di lembah Gunung Kawi dan Arjuna, yaitu Empu Barada. Empu Barada pada waktu meuraikan uranium platinum, meninggalkan gravitasi bumi itu cukup dengan energi memperbesar titik minus supaya tidak kena daya tarik 9 Joule dari daya tarik bumi. Itulah yang disebut Gatot Kaca Seraya. Jadi Gatot Kaca manusia nggak ada. Gatot Kaca itu adalah karya Empu Barada, menemukan energi sehingga bisa terbang tanpa alat pencak. Hebat pada. Iya, memang kalau bicara tentang bukti-bukti Atlantis seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, bahwa ada Gunung Padang yang ditemukan. Yang baru terakhir ini di Jombang ditemukan topeng-topeng perunggu yang sudah berumur ratusan tahun, ribuan tahun. Nah, ini bukti lagi di Jombang dekat di sini. Jadi seperti kalau Ki Jati tadi mengatakan Pithecanthropus dubois di Trinil, Sangiran, Wacakensis, Mojopertensis, Soloensis itu adalah manusia pertama yang ada di dunia. Jadi bukan jari sopo, jari Ki Jati paling ngarani nek jari wong Jawa manusia pertama, dibuktikan oleh Dubois ya. Kalau Thomas. Thomas. Ya. Kalau kita dulu belajar Pithecanthropus erectus Dubois, orang Belanda yang sedang berada di sini mengadakan pengkajian, dan umurnya memang dibatasi itu. Jadi kan kita 10.000 tahun gitu ya, seperti meletusnya Krakatau kan 9.500 tahun sebelum Masehi. Itu antara usianya 10.000 sampai 50.000 tahun, kemudian 50.000 sampai 100.000 tahun. Jadi sudah dihuni oleh manusia bumi kita ini. Entah bentuknya waktu itu bagaimana.
Mungkin Pak Eko akan menambahkan mungkin tentang situs Gunung Padang atau yang lainnya. Kalau saya sih mengenai arahnya ke kata sebenarnya ketika titik-titiknya sudah semakin parah, dan yang pasti memang ini akan berhubungan dengan Buku. dan orang-orang yang Pendapat, berada ide, di ilmu. sana. Tapi yang paling aku bahwa inilah sebuah spirit bangsa. Ini adalah sebuah spirit bangsa yang ketika bangsa tersentuh hati nurani bahwa kita adalah orang besar, maka mental kita pasti berubah. Mental. Gimana kalau seperti Iya. Jadi kita ini suka rendah diri gitu ya di pergaulan internasional. Kita tahan sejenak, setelah yang satu ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang Atlantis yang hilang. Baik, menarik sekali. Kami buka di line telepon 402777, SMS di 0851070188802. Kami persilahkan. Jadi intinya, peradaban Atlantis itu telah diketahui dan dipelajari oleh seluruh ilmuwan di dunia, dan mereka setuju mengatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia dengan berbagai bukti, antara lain yaitu ditemukan yang terakhir ini Gunung Padang itu yang luar biasa, yang sebenarnya hanyalah punden berundak, dan itu kita biasa melihat atau mendengar atau melihatlah misalnya ada punden di tempat berundak. Kita sejak kecil terbiasa melihat candi tentu di tempat yang berundak, dan Gunung Padang adalah contoh dari punden berundak itu sendiri yang besar dan memang piramid, dan seperti juga yang ada di Mesir dan yang ada juga di Aztec di Amerika Selatan. Jadi sekarang ini para ilmuwan mempelajari bahwa kenapa di sini ada Gunung Padang, kemudian ada Mesir, dan kemudian ada Aztec di Amerika Selatan. Karena letak posisi dari ketiga tempat ini sama dengan bintang Orion, kelompok bintang Orion yang ada di luar angkasa. Jadi rupanya ada semacam satu hubungan antara langit, antara bintang dan bentuk-bentuk yang ada di bumi ini. Jadi membuatnya bukan ngawur. Makanya kalau mereka bicara tentang misalnya ada Feng Shui atau Hong Shui, itu sebenarnya betul. Jadi misalnya saja kenapa Pulau Jawa banyak sekarang seperti ini, konon karena pusakanya banyak yang sudah tidak kembali lagi. Sebenarnya memang itu ada. Kenapa kalau kita melihat Hajar Aswad di Mekah ya, itu menghadap ke timur, persis center dengan Pulau Jawa ini. Itu bukan kebetulan. Jadi itu ada satu hitungan yang cocok yang harus disesuaikan dengan perbintangan, dan itu tidak ngawur, tidak hanya begitu. Kenapa Borobudur di situ, kenapa bentuknya agak miring ke sini, itu semuanya ada aturan. Dan mampukah kita berpikir untuk membuat rumah kita ini menjadi rumah yang baik, rumah yang penuh bahagia, rumah yang tepat secara Hong Shui, Feng Shui, tempat yang cocok secara mikrokosmos dan makrokosmos. Berarti apakah benar menikoki bahwa orang dulu sama orang sekarang kira-kira pinter mana? Sebenarnya maaf ya, pinter dulu. Pinter dulu. Beliau dulu. mengatakan pinter dulu. Padahal orang bilang, waduh lah, lek ngono balik zaman biyen maneh kan motor kan apa-apa, kan pesawat jet. Lah kalau ada yang bilang gitu, apakah kita dulu bisa terbang, bisa punya pesawat jet? Ya itu tadi, abad ke-8, 9, 10 orang Blitar itu namanya Bu Barada itu kan di Rambut Monte, tapi labnya di Singosari waktu itu.
mampu membuat satu energi yang namanya uranium platinum. Semua bahannya ada di lingkungan kita, banyak sekali. Hanya 4 bahan baku tidak boleh diutarakan, nanti dijual ke orang luar negeri. Besok aja kalau bangsa kita wis, mohon maaf ini pakai bahasa agak ekstrim, wis rodok waras nanti membuat lab gitu loh ya. Sekarang ini sudah didol ke luar negeri gitu loh ya. Betul nih. Kalau kita melihat itu uranium itu terakhir itu kita temukan di tambang uranium terbesar itu di Banyuwangi. Bahkan NASA yang menemukan bukan orang kita. Kita kan tidak tahu apa-apa. NASA melihat, duh, Pulau Jawa Indonesia kok punya tambang uranium sedemikian besar, ya, sedemikian berbahaya, yang ada di orang punya uranium berarti pinter perang kan, mesti senjatanya hebat, terbesar, lebih besar dari Chernobyl. Nah itu cukup ditakuti, siapa Indonesia punya uranium seperti itu. Ceritanya kados pundi ini tentang itu kalau energi di terbang. Mahabharata senjatane Prabu Baladewa itu Nanggala, ya Alugara, tamakne Gunung Jugruk Jegara Asat. Ini sebenarnya lah energi yang di dalam pewayangan sebagaimana Prabu Krishna Tiwikrama. Tiwikrama menjadi raksasa besarnya itu sebenarnya adalah bentuk peledakan. Jadi mampu menciptakan peledakan dari bahan yang sangat minim, sangat sederhana, tapi mampu meruntuhkan gunung. Peribahasanya seperti itu. Nah, kalau nuklir dampak limbahnya ada. Jadi teori orang Barat membuat satu senjata nuklir itu karena hasil rasio dampak dari nuklir itu merusak lingkungan, merusak ekosistem. Tetapi leluhur kita tidak. Bisa meledak, bisa ke angkasa tanpa merusak ekosistem. Itu kalau nggak dipikir dengan rasa nggak mungkin. Beda. Orang dulu lebih pinter. Iya, orang sekarang berpikir dengan pikiran, orang dulu berpikir dengan hati. Pikiran hanya sekedar alat untuk membuktikan, ya toh. Hati pengen minum, mesti kudu diwadahi. Supaya nggak bocor, butuh gelas. Supaya gelasnya nggak gerembes, butuh plastik. Nah itu kan itu pikiran. Tapi waktu menciptakan itu tadi adalah dari rasa gitu. Jadi artinya memang orang zaman dahulu itu lebih pandai dari orang zaman sekarang. Buktinya saja orang-orang zaman dahulu ya, zaman kita itu rasanya kalau perkalian apa itu sipil kecil, tetapi anak sekarang susah sekali. Mengingat peta buta, kita pinter kan? Anak zaman sekarang peta buta, jaga no GPS, mereka bilangnya gitu. Mereka padahal peta buta itu mengasah rasa. Banyak orang tidak mengerti kiri dan kanan zaman sekarang. Mereka hanya tahu kiri dan kanan, tidak ngerti. Coba ya kamu ke utara, nanti belok ke timur, nanti setelah timur temukan lagi arah utara. Lor kidul itu sudah kita tidak tahu kan. Zaman sekarang, manusia zaman sekarang tidak ada yang mengetahui rumah saya menghadap kemana karena rasanya berkurang. Nah kalau menurut Pak Eko atau Ki Jati, kalau kita kehilangan rasa tentang mata angin, mungkin atau bagaimana, mungkin ada akibatnya betul? Enggak. Kalau ngapunten, Pak. Jadi kalau saya berpikirnya begini, Yunda, bahwa alam semesta mulai dari dulu sampai sekarang, tatanan-tatanan yang ada itu pasti bukan rekayasa, tetapi memang sebuah grand design yang dimana itu harus harmoni, sehingga ketika kita melihat adanya gonjang-ganjing apapun yang terjadi, itu pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran yang dimana itu menyentuh ranah-ranah yang akhirnya terjadi disharmonisasi itu. Apa yang terjadi pada saat ini adalah ketika kita melihat arah atau mata angin, barangkali leluhur-leluhur kita memiliki cita-cita yang begitu luhur. Ketika leluhur kita merasakan bahwa apa yang kita nikmati pada saat ini itu sebetulnya juga merupakan hal-hal yang sudah dimudahkan oleh leluhur kita. Hanya saja barangkali leluhur kita akan menangis
ketika pemanfaatannya yang ada pada saat ini itu sudah tidak lagi berpedoman kepada hal rasa tadi. Betul. Seperti itu. Nggih. Betul, luar biasa. Jadi bahkan kalau misalnya kita mati rasa ya, rasa kita tidak ada, itu kita jadi orang bodoh. Iya. Kalau kita tidak ngerti lor kidul, ini penting sekali ya keluarga Dhamma TV. Bagaimana kita akan menjangkau dunia? Bagaimana kita akan menempatkan suku Maya yang ada di sana ini? Kan ada garis-garis itu. Dari itu semuanya juga menuju ke Indonesia loh, garis-garis yang hanya dilihat dari atas ya, dari satelit ada garis-garis dari suku Maya itu. Semuanya tuh garis itu bila ditarik, semuanya di 0 derajat ekuator ke sana. Bagaimana kita bisa melihat timur di mana, utara di mana? Bila kita tidak mengerti itu, kita membuat dunia bagaimana? Kita hanya tanya kalau sudah ke kiri, ke kanan. Padahal olah rasa sangatlah penting. Kembali ke tentang Atlantis. Nah, tentang bangsa ini sebenarnya ada satu cita-cita dari harapan bahwa kalau kita punya mengerti bahwa Atlantis itu adalah Indonesia, apa perlunya bagi masa depan bangsa? Monggo Ki. Ya sudah barang tentu merupakan modal dasar faktor dominan. Waduh, ini pinjam istilahnya Mas Eko ini. Karena orang hidup itu kalau tidak menyadari modal hidupnya, itu akan konyol. Kita ini sebenarnya sudah hidup di surga jelas. Injil itu paling tidak umurnya sudah 2000 tahun yang lalu. Ya. Di Injil itu di surga sudah ditulis dengan jelas. Adapun di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jen mericik di bawahnya, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Dijelaskan gitu. Di Injil begitu. Di Al-Quran antara lain surat Ibrahim mengatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemericik. Cuma jahe surganya sudah tidak ada. Tapi membuktikan bahwa inilah sebabnya orang Barat, Vasco da Gama, Columbus dan sebagainya berbondong-bondong mencari surga, berlayar. Loh, kita yang punya surga malah suruh cari surga ke awang-awang. Ini kan konyol banget gitu loh lah. Mudah-mudahan dengan semangat Atlantik ini nanti yang semakin lama semakin terbuka dan orang Barat sudah meyakini bahwa Atlantik itu ternyata adalah Indonesia. Lu pada bangga kita tedak turune wong cerdas, jenius dan pandai gitu. Banyak orang mengira bahwa kita ini bodoh ya, kita ini bukan menciptakan gadget atau menciptakan teknik-teknik yang tinggi. Apa betul begitu? Kalau menurut Pak Eko, apa betul kita ini terbelakang di dalam pengetahuan modern yang saat ini? Saya pikir tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Terbukti bahwa anak-anak kita itu ketika diadu dalam olimpiade di bidang hal-hal yang sangat eksak itu memenangkan di tingkat dunia. Tingkat dunia ya. Tapi yang kita prihatinkan itu adalah bangsa lain mencari tentang Atlantis ini, tetapi kita sendiri sungguh sangat semakin dijauhkan dari pencapaian-pencapaian yang nanti ketika Atlantis itu memang ditemukan. Saya dulu waktu kecil sangat merasakan sekali ketika ada pendidikan budi pekerti. Di zaman SD kita dulu kan gitu Yunda ya. Ada pendidikan Pancasila. Nah, ini yang saya pikir ketika nanti ditemukan ataupun sekarang yang kita sudah mulai merasakan ada kebanggaan bahwa kita ternyata bukan bangsa yang ecek-ecek. Bangsa timbre ya. Bukan bangsa timbre dan bukan bangsa yang kecil ternyata. Iya, kita ternyata bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang timbre. Kalau bangsa timbre atau bangsa kecil, kita pasti sudah diserang. Tetapi sampai hari ini kita tidak diserang, kita tetap makan rawon. Tetap di Dhamma TV, setelah ini kita kupas lebih dalam. Baik, kita lanjutkan tentang Atlantis yang hilang. Ternyata Atlantis adalah Indonesia. Indonesia disebut sebagai ahli waris Atlantis. Dan
tentu kita masih mewarisi juga keahlian, kekayaan tanah juga, dan kepandaian. Kepandaian kita ini tidak semata-mata kalau kepandaian orang-orang Indonesia tentu tidak sepandai orang-orang di luar negeri. Ternyata anak-anak kita cukup mampu merebut emas-emas di Olimpiade Sains, di Olimpiade Matematika, di Olimpiade Fisika. Mereka mampu merebut emas di Olimpiade Sains seperti itu. Bahkan TNI pun juga selalu selama bertahun-tahun ini yang diselenggarakan kalau tidak salah sejak 2005, jadi sejak 10 tahun selalu merebut 60% dari emas yang disediakan oleh panitia ketika ada skill atau keterampilan prajurit. Jadi kita ternyata cukup diperhitungkan untuk diserang. Padahal kita merasa negaraku ini berjalan dengan autopilot. Jadi kalau pesawat dengan autopilot ya, aduh itu ada lembah, aduh kok rasanya mau turun. Nah nanti selamat lagi. Tunggu selamat. Negara kita ini luar biasa sekali. Dan bicara tentang bangsa yang besar, bangsa Atlantis, kita juga pernah mendengar bahwa ada bangsa yang besar, suku bangsa, ras suku bangsa yang luar biasa, pintar luar biasa, jujur luar biasa, pandai, adalah bangsa Arya. Nah, siapakah bangsa Arya? Nah, monggo Ki Jati. Sebenarnya bangsa Arya itu ya kita juga, tetapi karena kita sudah lupa dengan diri kita sendiri, Arya kita, sehingga cap Arya itu justru dimiliki oleh Jerman. Mereka mengklaim ya. Yeah. Dan itu mereka tidak salah karena mereka sadar mereka itu dulu adalah keturunan satria yang hebat dari sini. Kurang lebih sekitar 200 tahun sebelum Masehi ya. Waktu ada bangsa Mongol mau menyerang Asia dan Eropa waktu itu, orang sini tahu meskipun belum ada radio mendengar bahwa ini nanti kalau dibiarkan dunia itu akan hancur karena kanibal gitu ya. Akhirnya berangkat dari Pandaan, waktu itu Pandaan masih pantai, kira-kira sekitar 2002, tentara yang gagah berangkat naik lewat Selat India, lalu Laut Tengah, lalu mendarat, yang sekarang menjadi bangsa Uzbekistan, bangsa Jerman dan lain sebagainya. Maka dari itu Hitler itu yang terakhir 1 bulan sebelum Berlin runtuh, beliau sudah membuat pesawat kapal selam ya untuk sembunyi ke Stockholm dulu, baru ke dari Berlin ke Stockholm baru ke Afrika baru mencari di benua timur tempat nenek moyangnya, akhirnya di Asia sana. Akhirnya dia merubah nama menjadi kawin dengan Ibu Sularsih dari Sunda, lalu merubah nama masuk Islam di Surabaya itu. Akhirnya bukan orang Bali istrinya. Tempatnya di Bali tapi orang Sunda gitu waktu itu kawinnya. Lalu sekarang jadi dokter maka dari itu perang 10 November sebenarnya guru abloknya Inggris CS itu dompleng 10 November mau menyerang Surabaya itu mencari Hitler sebenarnya itu. Entah demikian dengan bambu runcing dan keris dan suan Pak Yai ya toh berangkat tanpa, waduh hebat bangsa kita luar itu. Biasa. Ya. Ada tambahan dari Pak Eko? Ya, kalau menurut saya begini, bahwa itulah kehebatan yang seharusnya terus dihembuskan kepada disemangatkan kita generasi ini sekarang ini kan mereka sudah dimanjakan dengan teknologi. Saya melihat bahwa game-gamenya juga selalu game-game yang kesana. Bahkan ketika saya melihat fenomena media massa, apalagi televisi, ini saya sangat bangga sekali dengan Dharma TV ini, bahwa banyak televisi yang hanya mengejar rating, tetapi mana daripada tuntunannya yang sangat-sangat rendah sekali, hanya mengejar tontonan, tidak terlalu
tontonan yang disajikan ini justru kenapa sih rakyat cerita-cerita seperti Panji, cerita-cerita tradisi-tradisi kita, warisan leluhur itu kalau selalu difigurkan dengan wajah-wajah orang-orang publik. Iya betul. Betul. Kan seperti itu. Iya. Kok ditayangkan ini ya memang barangkali anak-anak ABG sekarang seneng gitu lihat. Dan sebetulnya itu bukan kita. Iya, bukan pribadi kita. Bukan pribadi kita. Sehingga akhirnya kita tetap akan menjadi itu tadi. Iya. Yang tidak. Iya, orang yang Betul. Iya. Jadi memang untuk menghancurkan suatu negara itu ada 3 strategi. Satu, sejarah harus diporak-porandakan, budaya harus dihancurkan, dan komunikasi leluhur harus dipotong. Itu sudah teori kuno sebenarnya. Lah, ini kalau tidak kita sadari seperti yang disampaikan Mas Eko tadi itu, ya udah. Saya bukan karena ini di Dhamma TV ya. Terus terang aja, kami itu umpama mau menjual bibir saya kemana-mana masih laku lah di Jakarta ya. Tapi saya betul-betul cinta, saya terima kasih pada para Bante yang masih teguh untuk mempertahankan kebenaran. Dan Bante tidak punya pamrih untuk kalau sedang berwacana, dharma wacana itu tidak apa-apa. Orang kalau sudah baik, tidak masuk agama Buddha nggak apa-apa. Lu itu kan jujur banget gitu loh ya. sangat jujur, ya. Umumnya semua itu sudah mengeluarkan biaya yang itu kan umumnya pamrih gitu loh. harus ikut saya begitu ya. Tetapi Dhamma TV tidak mengatakan begitu, karena Dhamma TV itu mengatakan semoga kedamaian yang diciptakan oleh Dhamma TV ini mampu diserap oleh semua pemirsa sehingga semuanya menjadi damai di hati. Dan tentang bangsa Arya ini luar biasa sekali. Kalau kita di Jawa ini mengenal kata priyayi. Priyayi itu berasal dari kata para Arya dan Aryi. Jadi priyayi dari kata para Arya dan Aryi, yang artinya itu orang-orang dari keraton ya, kayak gitu. Mungkin priyayi dari keraton sebenarnya bukan ya, tapi a gentleman, orang baik yang mampu melakukan dharma, melakukan hal baik tanpa pamrih. Ada penelpon, kita terima lebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Penelpon kami persilahkan. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Oh, inggih Pak Toto, silahkan. Selamat malam, monggo. Saya mau bertanya kepada Jadi Kusumo, Monggo. apakah yang di dalam Alkitab itu disebutkan tanah perjanjian itu berarti Nusantara Indonesia atau tanah Jawa? Matur nuwun. Inggih. Monggo. Jawabanipun singkat, ingkang dipun maksud nggih Indonesia sekarang ini. Nggih. Yang dimaksud tanah terjanji Ya. sebenarnya adalah Ingkang dimaksud, terus apa namanya? Yang dijanjikan itu artinya kan memenuhi syarat, dimintai apapun pula. Itu Yeah. artinya dijalui cengkuk yono cengkuk, gode yono gode, deli yono deli, jagung, ampau dan sebagainya. Artinya itu, nggih, matur nuwun. nggih, jadi artinya itu memang ada dan memang layak lah dijanjikan, itu layak itu tanah kita ini. Kembali ke bangsa Arya tadi itu, ini sebenarnya ketika itu saat itu kan bangsa Arya itu kan pergi ke luar negeri. Ketika surut bumi ini telah terjadi letusan gunung berapi dan sebagainya, mereka itu ada memang di sekitar daerah Eropa, bahkan mereka itu diperkirakan ada di daerah kutub. Mereka berada di daerah kutub, dan bangsa Jerman itu merasa mereka keturunan, karena tidak ada yang mengklaim bangsa Arya. Oke deh, saya Arya. Maka terjadilah perang dunia pertama karena mereka merasa bangsa Arya. Hebatnya di situ. Ada penelpon? Baik, halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Inggih, dari mana Bapak? Dari Pak Bagong, Mbak Bu. Bapak Bagong Batu, oke, silahkan. Oke, para narasumber, saya itu
usia sudah 65 tahun. Oh, nggih. Nggih. Lajeng dengan kecarut-marutan yang ada di negeri kita ini, kok kalau saya mendengar wacana-wacana dari berbagai pihak itu, kok juga masih belum tergambarkan solusi problem negeri ini ya. Kecarut-marutan pola pikir bangsa kita ternyata kalau pakai rumus output menentukan output itu ternyata apakah itu ilmu agama atau ilmu umum itu hasil dari ajaran yang dibawa oleh bangsa-bangsa asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian di Indonesia membuat macam kelompok-kelompok. Nah, tetapi kok Indonesia sampai jadi begini, gitu, Pak, Bu? Nggih. Saya membayangkan kayak negeri saya ini sebuah pohon yang dihuni oleh kelompok rakyat yang semuanya berusaha membesarkan utamanya di negeri ini. Dan ironisnya bahan baku yang dipakai untuk membangun istana-istana mereka itu adalah dengan cara menggerogoti pohon itu sendiri gitu loh. Betul, nggih. Nah, saya jadi kepingin gimana sih pemikir, para penganjur kebajikan, para penganjur kebenaran ini menemukan solusi konkret yang dikotapi dengan program kerja yang evaluatif dan substantif dengan masalah. Ya, kalau anak saya atau cucu saya tanya cuma begini loh, Pak, Bu, hari ini sebaiknya apa sih harus kita lakukan? Lalu besok apa sih? Kemudian setelah itu apa sih? Lantas apa? Terus goalnya kemudian Indonesia ini mau jadi kayak apa? Iya, nggih. Kira begitulah. Mohon penjelasan. Nggih, matur nuwun. Nggih. Dari Bapak Bagong di Batu, kita tahan dahulu pertanyaan dari beliau dan mungkin ada pemirsa yang ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Bagong tadi. Kami persilahkan di 402 777 atau SMS di 08510 701 8802. Kami persilahkan, kami jeda sejenak untuk menunggu telepon dari Anda. Kita jeda sejenak. Baik, dari Bapak Bagong Batu tadi, siapa yang akan menanggapi? Pak Eko, monggo. Pak Eko. Tadi dari Bapak Bagong tadi Batu. merasa kenapa kita kok tidak ada yang tanggap dengan keadaan kita sekarang ini. Padahal kita kan konon bangsa yang cerdas, bangsa yang pinter, betulkah begitu? Monggo silakan. Ya, gini, Indah Romo Jati. Saat ini itu sebetulnya yang sudah harus kita hadapi itu adalah yang diistilahkan dengan perang asimetri. Jadi Artinya? kita berperang itu tidak lagi mempergunakan senjata. Nah, betul, nggih. Tetapi budaya-budaya asing sudah merembes begitu kuat sekali masuk. Saya kadang-kadang prihatin melihat anak-anak saya sendiri ketika saya tawari jajan itu sudah dia tidak lagi melihat kue lumpur. Tidak lagi melihat Nogosari. Tidak lagi melihat Nogosari. Tetapi hanya sekedar kue lumpur kemudian dimodifikasi sedikit, namanya sudah nama-nama Korea, nama-nama Jepang. Itu kok sewenangnya bukan main. Nah, sehingga lambat laun kita akan keropos dari sisi budaya. Padahal apapun juga ketika kita akan melejit, kita akan bersinar, itu paling tidak kita harus ada di dalam positioning kita. Positioning kita ini bangsa Indonesia yang punya leluhur, yang memiliki sebuah tatanan yang harus kita kembangkan.
Kemudian kita harus punya perbedaan, itu pasti. Kalau kita ingin dihargai, kita harus memiliki perbedaan, dan grand design kita sudah jelas bahwa kita adalah memiliki perbedaan. Kita punya tata krama yang seharusnya itulah yang menjadi yang kita terapkan dalam kesehari-harian kita. Tapi itu semakin hilang. Dan akhirnya kita akan menyangkut pada hal branding. Bagaimana kita mau branding, bagaimana kita mau menyampaikan bahwa ini merek Indonesia ketika kita sendiri ragu-ragu terhadap apa yang sebetulnya Kita punya. kita miliki. Nggih. Nah, ini yang ada. Kita Jadi perhatikan ini- bagaimana Mental kita Iya. diserang. Korea itu sudah luar biasa sekali, sampai ada Gangnam Style, tari-tariannya. Nggih. Nah, dulu kita sangat senang sekali ketika Gambir Kijang itu, Anom. Kusumo, ada teman-teman lama di Dewan Kesenian itu Nggih. bercerita tentang bagaimana Gambir Anom, kemudian bercerita tentang sampai yang Black Dot seperti itu. Nah, sekarang aduh, ya itulah. Monggo. Iya. Monggo kados pundi Romo? Saya setuju dengan Mas Eko tadi. Nggih. Kita tuh sekarang tuh zaman kan sudah dilihat itu seketok melok-melok gitu loh ya. Bangsa yang kuat itu satu, Cina ya. Dua, Eropa. Meskipun Eropa itu sekarang mulai beliutnya karena alam aja. Tapi kan kuat karena teknologi. Lalu Arab juga termasuk kuat. Nggih. Bangsa-bangsa yang kuat, Jepang, Korea tadi itu karena apa? Karena dia yakin, satu, yakin dengan bahasanya sendiri. Iya tuh. Wong kita bangsa Indonesia, kon berbahasa Indonesia kok aras-arasen. Ya. Datang mau masuk rumah orang itu kon berbahasa Indonesia loh kok males. Ya toh. Ya, yang untung ya bangsa lain gitu loh ya. Lalu yang kedua, setelah bahasa lalu budaya. Budaya itu apa yang dilakukan, perilaku budaya bangsa kita pasti dimulai dari sujudnya terhadap Tuhan. Baik itu tari-tarian, tembang atau apapun pula. Karena dikarang oleh hati tadi itu. Berangkat dari ritualisme, lalu menjadi kidung-kidung, lalu menjadi tarian. Nah, ini misalnya, ini kan kelihatannya ini seperti tak satu ini ya. Dengan gerakan begini itu melatih saraf-saraf, ke urat saraf itu menjadi aktif sehingga cerdas pikiran. Jangan dikira anak-anak yang latihan nari itu membuang duit sia-sia Oh, waktu. tidak. Itu mencerdaskan otak dan pikiran. Saya mulai kecil itu dengan bapak saya, kalau hari Minggu udah latihan dipecut saya tower gitu. Tapi ternyata ya Buktinya sampai itu. sekarang beliau masih kiyang. Kalau bicara tentang ada penelpon. Halo, selamat malam. Wilujeng dalu Ibu dengan Dainto. Oh, inggih wilujeng dalu Bapak Jainal. Inggih. Wilujeng dalu Bapak Eko Ki Jati. Nggih, Rayu. Mugi sedaya seger waras. Seger waras terus tur selamat. Nuwun. Begini Bu, Nggih. saya teringat kepada satu doa di dalam agama Buddha itu ada namanya Maha Karuna Dharani. Itu disebutkan Namo Ratna Triyai, Namo Aryai. Jadi saya jujur nggak tahu artinya apa, tapi kalau kita melihat dari doa itu kan kita memuja kepada kesucian. Nah, kesucian ini tadi kalau di dalam kehidupan sekarang ini kan ada di dalam hati itu, Bu. Hati yang seperti apa? Nah, dan itu tadi yang akan membawa kita kepada kesaktian-kesaktian dan sekian kehebatan itu. Termasuk teknologi, termasuk budaya, termasuk semua. Dan melihat dari perubahan-perubahan alam, bukan tidak mungkin kita yang tadinya di wilayah Atlantik itu berpindah ke Indonesia. Dan saya hanya bisa melihat, saya pernah 9 tahun hidup di Eropa itu, saya hanya bisa melihat ekstrimnya ketika Belanda itu harus membangun bendung untuk melawan gelombang 12 meter, gelombang laut yang datang tiba-tiba. Nah itu nanti supaya Amsterdam itu tidak tenggelam ya dia harus membangun itu. Nah di kita kan sekarang juga sama Bu,
hari ini Bandara Malang ditutup karena Gunung Bromo erupsi, dan ekstrim alam itu tadi kita bisa lihat semua. Jadi saya kira memang tingkat kesucian itu tadi yang membedakan. Adapun manusianya itu kalau menurut ajaran Konghucu katanya di 4 penjuru lautan kita semua bersaudara. Itu yang saya pahami. Matur nuwun, sugeng dalu. Rahayu, matur nuwun Bapak Jainal. Luar biasa dari parita atau bacaan yang Anda bacakan tadi, mungkin bisa di WA-kan atau di SMS-kan kepada saya, nanti kita cari bersama apa artinya, karena sepertinya ada kata Arya dan Aryi di situ tadi. Ya. Luar biasa. Bahkan di Tibet ya, di Tibet itu seorang tokoh spiritualis sejak dulu kala, ucapan kalimat pertama itu kalau di bahasa Indonesia kan sederhanakan begini, ya Tuhanku yang duduk di singgasana di atas Gunung Semeru. Nah, ini ada apa orang sana mengucap seperti itu ya? Makanya Arya ini sebenarnya adalah perwujudan manusia yang mempunyai hati yang bersih. Roh itu sinar ya, karena kapasitas plus sama dengan minus. Nur kalau bahasa religinya nur, jadi sinar. Jadi bangsa kita itu tercipta dari sinar dengan dibungkus komponen jasmani dari bahan baku yang bersih. Karena bahan baku hidrogen, karbon dan oksigennya yang menjadi tubuh ini dari material yang sudah berkristalisasi. Sehingga kalau kita menjadi bangsa yang gagah berani, terdepan, tetapi kita bukan bangsa yang sombong loh. Buktinya apa? Leluhur kita selalu mempunyai wacana atau harapan memayu hayu ing bawono. Nggak ada bangsa lain seperti itu. Kalau ada toh pikiran. Itu hanya pikiran saja. Tapi kalau kita kembali kepada bangsa Arya itu, sebenarnya bangsa Arya itu sampai hari ini itu tetap ada di Pulau Jawa ini. Antara lain Haryono, ya toh, Haryati, Haryanto, Aryo, Haryo, itu semua adalah sisa-sisa bangsa termasuk Arya. Ini Bu, di wayang itu kan Haryo Setyaki, Haryo Suyudono, Haryo Permati, Haryo Werkudara, Haryo Gatotkaca. Itu gambaran orang sini. Berarti, bukan India. Bukan. Haryo itu artinya seorang gentleman, seorang pelaku dharma, seorang yang melakukan dharma. Kalau Bante bilang mengatakan, untuk menjadi pelaku dharma, Anda tidak usah masuk agama Buddha. Untuk menjadi Buddhis, untuk menjadi Buddha, untuk menjadi orang yang berbudi pekerti, tidak usah masuk agama Buddha. Anda sendiri bisa melakukannya. Jadi luar biasa Bante mengatakannya seperti itu. Jadi kita masih bisa melakukan sebagai bangsa Arya, sebagai seorang pelaku dharma yang kalau bekerja selalu tanpa pamrih. Apakah beliau ini tadi datang ke sini ada pamrihnya? Bisa ditanya sendiri, bisa ditelepon sendiri nanti. Bu, tadi ada yang belum terjawab ya? Iya, kenapa? Pak, siapa tadi yang dari Batu ya? Pak Bagong. Monggo katuran nggih Pak Bagong pangapunten. Negara seperti ini seperti ini. Lah ini ada dia ini seorang politikus. Mumpung inget ya. Ini sebenarnya ada 2 alternatif jawaban ya. Jawaban yang pertama, karena sudah carut marut kita mau ngenut ke sopo itu sudah nggak karuan. Tetapi kita ini kan punya pemerintahan, bisa dilakukan oleh seseorang ya. Seseorang itu sudah barang tentu yang mempunyai jabatan yang tertinggi, cukup dengan ketegasan melakukan reformasi perubahan cara berpikir dan keberanian untuk menata kembali sing ngriwuki ngregeti pulau ini. Silakan jangan untuk sementara, sing kira-kira mengangkat kembali silakan. Nah sekarang ini kan disinggung oleh Pak Eko tadi itu, mohon maaf ya, Dhamma TV ini yang paling setia terhadap Ibu Pertiwi. Luar biasa sekali beliau mengatakan bahwa kita melakukan revolusi mental begitu nggih. Nanti kita bahas setelah yang satu ini, tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, sampai kita pada segmen terakhir
Waduh, SMS ini bertumpuk-tumpuk ini. Dan dari Pak Bagong tadi kesimpulannya bahwa kita mudah-mudahan ya ada revolusi mental. Ini sebenarnya kalau saya melihat itu, kalau saya boleh berandai-andai itu, konon katanya sebelum dunia berakhir akan ada Ratu Adil, dan sebelumnya akan ada Satrio Piningit, dan mungkin kepala negara ini Satrio Piningit karena dia dipingit oleh kebijaksanaannya. Semua kan tidak bisa, semua kebijaksananya selalu ada yang mengerem. Dan bagusnya kita revolusi mental itu layak kita lakukan. Kita akan kembali kepada fitrah kita sebagai bangsa Atlantis yang sejati. Bukti-bukti sudah mengatakan bahwa kita adalah bangsa Atlantis. Kita adalah pewaris dari budaya Atlantis. Sebenarnya budaya Atlantis itu apa yang ditinggalkannya adalah seperti Dhamma TV ini, orang priayi, orang bangsa Arya yang melakukan dharma, melakukan kebaikan tanpa pamrih, tidak hanya just for money, tidak hanya duit, dan duit, tetapi kita perlu berpikir manusia untuk alam semesta. Mumayu hayuning bawono. Monggo Pak Eko, bagaimana tentang kesimpulan penjenengan pembicaraan kita? Ya, sebentar lagi kita akan masuk pada satu zona yang dinamakan masyarakat ekonomi ASEAN, dan itu masyarakat ekonomi ASEAN ya. Jadi betul, satu zona ASEAN di mana peluang yang paling besar, yang kenapa Indonesia dipacu untuk segera masuk ke situ oleh negara-negara yang lain ya. Karena kita memiliki kekuatan yang luar biasa, ada 40%. 40%. Iya. Nah, yang harus kita ingat, bahwa saya akan mengingatkan kepada pribadi saya bahwa kita akan mengajak, semoga ini adalah hal yang akan membawa bangsa Indonesia untuk lebih percaya. Kita tunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang kerdil. Kita memiliki budaya yang tetap harus kita agungkan, yang tidak boleh luntur, dan kita harus tetap pertahankan. Jangan sampai kita akan menjadi bangsa yang tergerus, lama-lama hilang. Lama-lama nanti yang mana yang bangsa Indonesia ini? Betul. Nah, betul. seperti itu. Kalau nama-nama kita ini nama-nama asli. Kebetulan nama-nama kita ini masih nama Jawa asli. Tetapi kadang-kadang kalau kita lihat, loh, yang namanya Anneke itu siapa? Ternyata bukan orang Belanda loh, dia orang Jawa, iya kan? Yang namanya Faisal itu siapa? Bukan orang Arab, bukan orang Turki, ternyata orang Jawa. Orang Jawa mempunyai inovasi ya dalam memberi nama anaknya itu luar biasa. Kadang ada orang yang namanya Washington, tetapi dia kulitnya sawo matang seperti kita. Luar biasa orang Jawa ini, pinter kita mencari. Memang itu kelebihan. Kalau tidak lebih, tidak mungkin bisa membuat nama-nama yang luar biasa tadi. Monggo, Romo Jati mungkin ada pesan atau apa? Sedikit tambahan ke Pak Bagong tadi. Jadi kalau yang bertanggung jawab kepada bangsa ini tidak mengambil tindakan secara revolusioner ya, untuk segera menata kembali revolusi moral tadi itu, kembali ke kebudayaan yang sejati, nanti alam yang akan bekerja. Lah kalau sudah ini yang bekerja, walau alam bisa jawab, walau alam bisa jawab, air bisa bekerja, air bisa bicara, angin bisa bicara, api bisa bicara, tanah bisa bicara. Lah, tetapi sebenarnya bangsa ini sudah selalu diberi karunia. Buktinya apa? Di tengah-tengah akan diletakkannya teori kuno, ya, itu teori baru itu sebenarnya sudah hadir, apa? Pancasila. Dengan Pancasila buktinya apa? Satu, penggalinya Bung Karno mendapat 26 gelar doktor honoris causa. Karena Pancasila itu. Karena Pancasila, di dalam ilmu teknologi, ilmu filsafat, ilmu ini dari Roma. Bung Karno kan orang Islam. Haji Akbar lagi, ya toh? Itu oleh Roma, oleh Paus diberi gelar bintang kelas 1. Loh, orang Katolik saja nggak ada yang seperti itu. Bung Karno mendapat bintang yang istimewa dari Roma. Artinya bahwa bangsa ini itu nggak minta loh, Bung Karno nggak minta. Bung Karno nggak milih apa-apa. Kalau Bung Karno gagah itu karena simbol bangsa. Dompet itu ora kagungan.
rumah yang tidak punya sampai hari nggak ini. punya Bung Karno itu. Ya jadi itu contoh bahwa apa yang hasil pemikirannya sesuai dengan tuntutan zaman di era modern itu lah. Ada penelpon, Pak. Woi gitu ya. Kita terima sebentar nggih. Halo, selamat malam. Malam Rayu. Rayu nggih Pak Toto. Jadi menurut saya kesimpulannya terakhir dari saya, kita harus kembali ke Pancasila. Setuju. Kita ini Nggih. Monggo dilanjutkan. Ya, saya memperkuat Pak Toto, tapi karena sudah 30 tahun Pancasila tidak diajarkan, maaf loh nggih. 30 tahun loh. Jangan dianggap waktu Orde Baru itu Pancasila, justru pengerdilan Pancasila. Makanya P4 pasal 1 mengatakan P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukaddimah Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Jadi, Jelas ya. jelas itu. Tapi waktu itu sudah sampai ketiga generasi tidak tahu. Jadi kita harus sabar dan telaten memulai kembali. Karena dengan Pancasila itu nanti kita tarik ke belakang menjadi ilmu. Rahwana sopo, Satrio sopo, Arya siapa? Rahwana adalah penyembah berhala, artinya kapitalisme. Orang yang mengumpulkan harta kekayaan, bukan kok patung. Patung itu tulisan nenek moyang. Ya kalau buku bisa dirubah setiap terbit. Coba kalau patung digawe tangan ini konangan, itu bacaan hebat itu buku ya. Jadi oleh karena itu saya setuju dengan Pak Bagong apa Pak Toto tadi itu. Pak Bagong dan Pak Toto. Ya, kita tidak ada jalan kecuali kembali ke Pancasila dan segeralah pemerintah itu mengajarkan pelan-pelan, tidak usah tergesa. Karena manusia ini kalau sampai terlambat, mohon maaf, sebentar lagi 2012, saya bukan sok meramal, sebenarnya ngitungnya itu gampang. Sampai bulan Februari 2016, bangsa ini tidak segera mencanangkan kembali ke karakter bangsa. Waduh, saya tidak bisa, mudah-mudahan tidak ada apa-apa lah. Gitu, Terima kasih. Karena biasanya kalau artinya itu orang yang cinta pada bangsa ini seperti kita ini sudah melakukannya semampu kita, Pak Jati. Kita sudah berjuang, kita ini berjuang karena tidak ada uangnya, jadi kita sudah berjuang setengah mati untuk membuat mengerti bangsa kita. Tetapi hasilnya nihil, nol besar. Nanti alam yang akan menjawab. Wallahu alam bisawab, Allah dan alam yang akan menjawab. Lah kalau dijawab ya seperti katanya Pak Jainal tadi, Gunung Bromo erupsi, batu-batu berbahaya. Oh ini rekan-rekan dari Tengger tidak ada yang menelpon ya. Mungkin Bromo memang betul-betul bermasalah. Memang iya ya. Lagi batu. Sedang batu. Biasanya ada rekan-rekan dari Gunung Tengger yang ikut berpartisipasi dalam acara Cermin. Dan mungkin ada tambahan, kita masih punya 1-2 menit. Monggo silakan. Yang pasti bahwa spirit Atlantis yang semakin kita temukan ini akan membuahkan spirit bagi bangsa Indonesia untuk menyongsong dan kembali pada revolusi mental, dan Pancasila ini yang tetap harus kita akan jadikan itu sebagai ada dalam hati kita untuk memayungi kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir gitu. Nggih, matur nuwun. Pak Jati? Saya pikir saya mengucapkan terima kasih kepada Dhamma TV dan para Bante, karena anak-anak cucu saya sekarang itu keranjingan mendengarkan Dharma wacananya Bante di mana-mana itu selalu, karena singkat, jelas, selalu mendalam begitu. Nah, mudah-mudahan saya ini tidak gawe-gawe Bu, saya selalu sujud kalau malam itu. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan gede yang menyisihkan reklamenya lewat Dhamma TV ya mendapat kebahagiaan, keuntungan dan kesejahteraan, selalu begitu saya. Jadi doanya itu ada itu. Sekarang kalau itu doa untuk Dhamma TV, kalau doa tiap hari. Kalau saya tuh selalu yang saya doakan itu adalah semoga bangsaku kembali kepada jati diri bangsa ini. Semoga bangsaku mampu memimpin bangsa yang lain di dunia ini. Semoga bangsaku kembali menjadi bangsa yang terjaya di dunia ini. Karena jayanya bangsa kita ini kan tidak sombong. Seperti zaman Majapahit dahulu, itu
kapal-kapal perang dan kapal-kapal penjelajah kita itu kalau ke sana itu kita bawa beras, kita bawa kayu jati kan, kayu kita, beras kita bawa itu. Dan kalau kita kembali kita enggak minta apa-apa, tapi raja-raja kan sungkan sudah dibawain. Ini hasil bumi, rempah-rempah ini kayak gini, bio enak, rempah-rempah ini kalau dibuat makanan. Kita sudah diperkenalkan dari bumi surgawi ini. Maka mereka memberikan biasanya sutra, juga memberikan patung, memberikan hadiah souvenir, termasuk Doro Jinggo dan Doro Peta. Ya kan? Boleh ngicipi sedikit tentang zaman baru ya. Ya. Zaman baru itu sebenarnya sudah hadir di sini berbentuk ilmu pengetahuan. Makanya setiap kitab suci itu selalu mendambakan, kalau Hindu sang Kalki, ya, kalau ini sang Buddha Adi Buddha, kalau Islam Imam Mahdi, kalau Nasrani Mesias, kalau Wong Jawa Satrio Piningit, ya. Sebenarnya pada waktu Bung Karno menggali Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa, itu bahwa ilmu yang baru, semua tentang gaib pun rasional dan ilmiah, dan sudah ada di negeri kita. Saat ini? Matur nuwun. Saat ini? Saat ini. Luar biasa. Berarti harus kita undang lagi nih beliau ini untuk itu datang tadi. untuk menjelaskan bahwa telah hadir seseorang yang mampu akan membuka jati diri bangsa ini, membawa kita ke kedamaian sejati seperti Dhamma TV yang selalu damai di hati. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit dan mohon maaf bila ada salah-salah kata pada acara kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Rahayu, Rahayu, Rahayu.